حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayat dalilun. Tertulis di buku sini dalilan, tapi yang benar adalah dalilun karena dia adalah apa? Mubtada yang muakhar. Ala isbati uluwillah ala khalqih. Dan di dalam ayat-ayat ini tentang kedatangan Allah di hari kiamat, itu ada penetapan tentang ketinggian Allah di atas para makhluknya. Li'annahu la yumkinu an ya'tiya illa min jihatil ulu. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala itu datang kecuali dari arah ketinggian. Dzakarahu Ibnul Qayyim ahadat turuq fi isbatil ulu. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 11 jalan untuk menetapkan al-ulu, ketinggian Allah Ta'ala. Ini di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, panjang lebar tentang itu. Makanya kita tidak sebutkan muka surat ini karena dia panjang lebar di dalam pembahasannya. Tetapi dia di dalam kitab itu As-Sawa'iqul Mursalah. Kenapa dia tidak mungkin datang kecuali dari arah ketinggian? Karena para makhluk sudah menunggu di bumi. Seandainya Allah Ta'ala di bumi, Allah Ta'ala tidak perlu datang, dia sudah ada di situ. Sementara makhluk waktu itu sudah memenuhi bumi. Manusia, jin, binatang, demikian pula para malaikat mengepung mereka. Kalau Allah sudah di bumi, tidak perlu Allah datang, Allah sudah di situ. Tapi manakala disebutkan di dalam ayat-ayat itu Allah Ta'ala datang, maka menunjukkan Allah Ta'ala bukan di antara mereka, Allah dari arah yang lain. Dan tidak ada yang tersisa kecuali apa? Dari arah ketinggian. Soalnya kalau dari bawah itu berarti apa? Penghinaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala muncul dari dalam bumi. Na'udzubillah tentang kalimat yang semacam itu. Baik. Kemudian kita kembali kepada matan dari Aqidah Wasithiyah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qauluhu ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang di atas bumi ini akan rusak dan akan selalu lestarilah wajah Rabbmu yang memiliki, ini dzunya adalah kembali kepada wajah, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini makna yang mudah. Tayyib, qauluhu kullu man 'alaiha fan ay kullu man 'alal ardi ya'dum wa yamut. Seluruh yang ada di atas bumi itu akan hilang dan mati. Wa yabqa wajhuhu subhanah, dan tetap lestarilah, tetap kekallah wajah Allah yang maha suci. Ini tidak seperti yang diucapkan oleh orang Asy'ariyah, yaitu apa? Tidak mungkin yang tersisa hanya wajah saja. Berarti yang dimaksudkan wajah, walaupun Allah menyebutkan wajah, tetapi yang diinginkan adalah konsekuensinya, yaitu zatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Seluruh ayat-ayat yang bicara masalah wajah Allah itu bukan betul-betul menetapkan wajah, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Adalah zatnya Allah. Berarti kesimpulannya Allah tidak memiliki wajah dan tidak boleh disifati dengan wajah. Kita katakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah sesuai dengan dohirnya. Bahkan ini adalah bahasa seluruh manusia. At-takhatab la yakunu illa bidzawahir. Bahwasanya bicara satu sama lain itu tidak akan terbentuk kecuali dengan lahiriahnya. Seperti itu pula bahasa Arab yang dia adalah bahasa yang terbaik dan paling jelas. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan wajah, maka jelas yang diinginkan adalah wajah. Tetapi tidaklah wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Ini dari satu sisi, satu segi. Dari segi yang lain, bahwasanya kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin rusak. Maka walaupun di sini Allah hanya menyebutkan wajah saja, tetapi yang diinginkan adalah semuanya. Dan ini ma'ruf di dalam bahasa Arab dan bahkan bahasa seluruh makhluk, yaitu bahasa seluruh manusia, yaitu apa? Dzikru al-ba'd urida bihil kul. Menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semua. Dan ini bahkan dalam bahasa kita.
saya sudah lama tidak melihat batang hidungnya. Bukan berarti batang hidung saja, jelas semua yang diinginkan. Atau seperti ucapan kalau di Indonesia, tapi istilah Indonesia, datang tampak muka, pulang tampak punggung, istilahnya. Bukan berarti maksudnya adalah sebagian badannya saja, Iya. tapi maksudnya adalah semua tentunya. Dan ini adalah dalam bahasa seluruh manusia. Dan dari sisi yang lain, manakala kita tahu Allah Ta'ala itu tidak mungkin rusak, maka walaupun yang disebutkan adalah wajahnya, tetapi konsekuensinya, lawazimnya adalah yang diinginkan adalah seluruh zatnya. Zatnya itu adalah sempurna. Sementara kita sudah tahu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arud, yaitu apa? Bahwasanya isbatu al-lazim yastalzamu bihi apa? Isbatul malzum. Kalau konsekuensi itu ditetapkan, berarti apa? Harus asal konsekuensinya juga ditetapkan. Tidak mungkin kita menetapkan ada bayang-bayang sementara kita menghilangkan sebab datangnya bayang-bayang itu, yaitu zatnya itu, yaitu zat yang menyebabkan adanya bayang-bayang. Dan tidak mungkin kita menetapkan suatu akibat sementara kita meniadakan adanya sebab. Kenapa? Karena isbatu al-lazim bidunil malzum muhal. Menetapkan konsekuensi tanpa kita menetapkan adanya al-malzum, yaitu yang diikat oleh konsekuensi tadi, ini adalah perkara yang mustahil. Maka sebagaimana tidak mungkin seseorang yang hidup itu datang dengan hidungnya atau wajahnya saja, kecuali dengan zatnya, maka seperti itu pula manakala Allah Ta'ala menyebutkan wajah, maka konsekuensinya adalah semuanya, yaitu zatnya. Dan menetapkan konsekuensi mengharuskan apa? Kita tetapkan asalnya, asal yang menyebabkan adanya konsekuensi tadi, keharusannya tadi. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, Asy'ariyah lari dari lawazim, tetapi apa? Mereka terperosok kepada perkara yang mustahil, yaitu apa? Mereka menetapkan lazim dan mereka meniadakan malzum, padahal tidak mungkin ada lazim tanpa adanya malzum. Sebagaimana tidak mungkin menetapkan akibat tanpa adanya sebab. Maka manakala mereka lari dari ini untuk sambil menetapkan itu, maka mereka jatuh kepada perkara yang mustahil, perkara yang tidak masuk akal. Sementara mereka adalah orang-orang yang lebih mengutamakan akal daripada dalil Al-Quran wa Sunnah. Maka mereka adalah orang yang tanakut, orang yang kontradiktif, bertolak belakang. Makanya dari arah inilah orang-orang Mu'tazilah menghantam balik mereka ketika mereka membantah Mu'tazilah. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Sya'bi rahimahullah, Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan, idza qara'ta qaulah, apabila engkau membaca firman Allah, kullu man 'alaiha fan fala taskut hatta taqra'a qaulah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apabila engkau membaca firman Allah Ta'ala, segala yang ada di atas bumi itu hancur atau akan hancur, maka jangan engkau diam sampai engkau membaca firman-Nya yang setelah itu, dan tetap lestari, tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Baik, di atas bumi bukan berarti harus menempel di bumi. Langit juga ada di atas bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika polanya adalah pola apa itu umum yang mengalami takhsis, amun maksus, tidak boleh setelah terjadinya pengkhususan itu kita tetap mengucapkan kalimat yang umum saja tanpa kita menjelaskan faktor yang mengkhususkan tadi. Maka tidak boleh kita mengatakan kalimat yang umum saja, la ilaha, itu tidak boleh. Harus apa? Harus takhsisnya ada, illallah. Seperti la haula wala quwata, tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena pengumumannya telah dikhususkan. Apa itu? Illa billah. Maka seperti itu di dalam sekian banyak dalil. Dan ini adalah bantahan yang sangat penting terhadap orang-orang Sufiyah secara umum dan orang jamaah tabligh secara khusus, yang mereka membaca la ilaha 600 kali, illallah 400 kali. Kenapa yang nafinya dibanyakkan? Ini memang kesyirikan mereka. Intinya adalah apa? Kembali kepada akidah 4 thariqah mereka itu. Maka harus kalimat yang umum itu harus kita sebutkan pengkhususannya kalau memang sudah dikhususkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar tidak terjadi kekacauan. Tayyib. Qal wa hadza min fiqhihim fil Qur'an, dan ini termasuk bagian dari pemahaman para salaf tentang Al-Qur'an.
wa kamali ilmihim, dan kesempurnaan ilmu mereka. Asy-Sya'bi, siapa namanya ya? Amr bin Syarahbil kah? min sigori tabi'in. Jumpa dengan beberapa sahabat, tapi tidak jumpa dengan Aisyah. Jumpa dengan Anas bin Malik dan lain-lain. Tayyib. Idil maksud al-ikhbaru bi fana'i man 'alaiha ma'a baqa'i wajhih. Karena yang dimaksudkan dari ayat tadi adalah pengabaran tentang akan rusaknya segala yang di atas bumi, tapi disertai dengan kekalnya wajah Allah. Karena polanya adalah pola apa? Tamadduh, yaitu Allah sedang memuji dirinya sendiri. Segalanya rusak kecuali apa? Kecuali Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha perkasa dan maha kekal dan seterusnya dan seterusnya. Allah sedang memuji dirinya. Maka harus kita sebutkan ini tadi. Fa innal ayah siqat li bayani tamadduhihi subhanah. Karena ayat ini didatangkan atau dipaparkan untuk menjelaskan tentang pemujian Allah terhadap dirinya sendiri. Dengan apa? Bil baqa'i wahdah, dengan kekalnya dia sendirian. Wa mujarradu fana'il khaliqah laisa fihi madhun. Sementara semata-mata hancurnya para makhluk tidak ada di dalamnya pujian, maksudnya pujian untuk Allah Ta'ala. Wa innamal madhu fi baqaihi subhanahu ba'da fana'i khalqih. Hanyalah pujian itu ada pada kekekalan Allah Subhanahu setelah hancurnya para makhluknya. Antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu apapun, dan engkau yang terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Memang Allah yang terakhir dan tidak ada batas akhirnya. Bagaimana dia yang awal tanpa ada batas awal. Qal fahuwa nadhiru qaulih. Ini adalah seperti firman Allah Subhanahu, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah. Pembahasannya juga sama. Tidak seperti tafsir yang dikarang-karang sendiri oleh orang-orang Bayaniyah dari kalangan Syiah Rafidhah, firqah yang namanya kelompok Bayaniyah yang mengatakan Allah dulu memang punya zat, tapi setelah tiba suatu masa seluruh badannya hancur, tinggal bulatan wajahnya saja. Kemudian mendatangkan ayat ini. Ini adalah akidah yang rusak. Tahu dari mana dia semacam itu? Naudzubillah. Tayyib, intaha min kalam Ibnul Qayyim. Ini dalam Madarijus Salikin yang ketiga, muka surat 368. Tayyib, qauluhu wajhu rabbik fihi isbatu sifatil wajhi lillah. Di dalamnya ada penetapan sifat wajah untuk Allah. Wa huwa minas sifatiz dzatiyah. Dia termasuk sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat zat itu yang apa itu? Yang yang Allah Ta'ala terus menerus memiliki sifat itu. Iya, tidak terkait dengan masyiah. Tayyib, kas-sama wal basar wal yadain wa ghairi dzalika minas sifat. Seperti pendengaran, penglihatan, dua tangan dan sifat-sifat yang lain. Fa'alal abdi al-imanu biha, maka fa'alal ibad, maka wajib bagi para hamba untuk beriman kepadanya. Wa taslim, dan juga kita tunduk patuh, kita berserah diri. Memang datangnya seperti ini, kita imani dan kita yakini dia dalam keadaan sempurna. Wa i'tiqadu annaha haqiqah, dan kita harus meyakini bahwasanya sifat-sifat tadi adalah haqiqah taliqu bi jalalillahi wa 'azamatih, sebagaimana layaknya keagungan dan kemuliaan Allah. Wa ala hadza madas as-sahabatu wat tabi'una wal a'immah, dan di atas inilah para sahabat, para tabi'in dan para imam, mereka itu berlalu, mereka itu berjalan. Tidak seperti orang Asy'ariyah yang mereka mentakwil ini, mentakwil itu. Dan kata para ulama, nanti di hari kiamat kita semua akan ditanya oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan memutuskan perselisihan di antara kita di hari kiamat nanti. Dan nanti kalau kita ditanya oleh Allah Ta'ala, Asy'ariyah ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu menghilangkan wajahku? Kenapa kamu menghilangkan tanganku? Kenapa kamu mengingkari itu? Maka mereka tidak akan punya hujjah. Karena apa? Sumber ilmu mereka dari siapa? Orang Yunan. Orang Yunan tidak kenal Allah. Bagaimana mereka yang membuat undang-undang dan ditaati oleh orang-orang Asy'ariyah tadi itu? Sementara ahlu sunnah nanti kata
para ulama tadi, kalau mereka ditanya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Shawaiqul Mursalah, kalau ditanya kenapa kalian menetapkan wajah, menyerahkan tangan untukku, maka Ahlussunnah akan mengatakan, kami dapati engkau ya Allah menyebutkan ini di dalam kitabmu, dan Rasulullah juga menyebutkan ini di sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis, dan tidak ada satu dalil pun darimu dan dari Rasulmu yang menyuruh kami untuk mentakwil, maka kami ikuti ini. Nah, Ahlussunnah punya hujah yang kuat. Allah bicara gini, kami benarkan, selesai. Sementara mereka tidak akan punya hujah. Apa alasan mereka mentakwil dan apa hujah yang mengharuskan mereka mentakwil sementara Allah tidak menyuruh mentakwil? Nah, mereka tidak akan punya argumentasi untuk itu. Walaupun di dunia mereka akan memaksa government untuk apa? Untuk menekan ini, menekan itu. Maka di akhirat tidak mampu mereka melakukan itu. Wal amru yauma idzilillah. Urusan semua di tangan Allah. Baik, pembahasan yang lain besok insyaallah, wallahu a'lam.